langsung didekatkan dengan kandang, posisi letak kandangnya ini, ruangannya dengan jantan. Jadi nanti masih menyusui bisa bunting. Bisa ya? bunting. Kan kemarin juga subscriber daripada Miss One Channel ada yang datang ke sini, dia mengeluh banyak segi kematian. Ya makanya kalau kambing ini saya katakan kambing sejuta umat lah. Oke, mantap. Jangan kesuksesan menjadi target. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peternak dimanapun Anda berada, berjumpa kembali. Mudah-mudahan pada perjumpaan kali ini dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apa. Kali ini kembali saya berkunjung ke kandangnya Kang Rojak, berada di Taman Arum, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan. Belajar kembali dengan Kang Rojak. Nah, kali ini saya ingin belajar bagaimana sih sebenarnya ini tips suksesnya Kang Rojak ini bisa sekian banyak kambing ini kok santai-santai aja ini. Kambingnya sehat-sehat juga. Wih. Assalamualaikum Kang Rojak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, mohon maaf ini Kang ganggu saya. Jadi trik suksesnya jenengan ini gimana sih caranya kok sekian banyak kambing ini santai-santai aja gitu? Ya sebenarnya kunci sukses ya belum sukses sih sebenarnya. Sukses. Apa pokoknya ini ilmunya apapun apa itu ini? ya intinya kita kalau menerapkan 3T ya insya Allah sih 3T. Iya. Jadi kita mudah. Apa itu 3T Kang? Pertama tata kelola, baik itu tata kelola kandang maupun tata kelola pakan. Gitu. Dan yang kedua yaitu T yang kedua itu ya titen. Dan T yang ketiga itu telaten. Telaten. Keren. Ya mudah-mudahan sih kalau menggunakan 3T itu ya insya Allah sih kita ya berhasil. Nah Kang, kalau misalnya ini yang pertama yang saya ingin belajar itu proses mengawinkan itu di kandangnya Kang Rojak ini gimana prosesnya itu Kang? Nah caranya kalau saya seperti ini metodenya nih. Gimana Kang? Nah, makanya pakai metodenya seperti ini kalau saya. Nah ini kan, ini kalau kambing setelah kira-kira anaknya 2 bulan, maka kambing yang betina ini didekatkan dengan kambing jantan. Biar dia bau aroma daripada kambing jantan. Jadi dia akan mudah birahi. Tapi terutama jangan terlalu anaknya masih kecil, minimal 2,5 bulan atau 22 bulan. Maka dia tidak lama dia untuk birahi. Nah, jadi seperti itu ya. Ini kemarin kan udah habis kawin semua ini. Oh, ini yang udah proses pengawinan. Ini udah dikawinkan semua. Jadi triknya main geser dia, makin geser makin dekat ke jantan. Karena saya kan metodenya nggak metode kambingnya diturunkan. Saya metode kambingnya di dalam aja. Di dalam aja. Iya. Antara betina dan jantan tidak ada yang diturunkan. Nggak diturunkan. Jadi seperti itu. Anakan 2 bulan didekatkan. Didekatkan. Itu metode saya. Nanti ketika sudah minta kawin, udah kira-kira dia ada yang kambing itu teriak, ada yang istilahnya pantatnya, ekornya ngipit-ngipit itu kan pokoknya cirinya udah minta kawin langsung disatuin. Karena masa birahi ternak itu kebanyakan hanya 3 hari sih. 3 hari. Nanti kalau kita terlambat itu lama lagi mintanya. Nunggunya berapa minggu itu untuk masa birahi lagi itu? Biasanya kalau ini rata-rata 1 bulan. 1 bulan? Dari birahi yang pertama itu tadi. Jadi seperti itu. Maka untuk pemula, nih untuk penonton Miss One Channel, ya inilah trik di kandang ini. Triknya seperti ini. Jadi kita nggak nunggu kelamaan ya istilahnya. Jadi kelamaan. Anaknya udah 2 bulan setengah. Itu langsung didekatkan dengan kandang, posisi letak kandangnya ini, ruangannya dengan jantan. Jadi nanti masih menyusui bisa bunting. Bunting. Jadi anak udah 3,5 bulan, makan pakan udah stabil, udah doyan gitu ya. Jadi induk tuh udah mulai bunting. Air susu kan udah mulai kering. Jadi seperti itu. Jadi ke anak nggak berubah, nggak susut. Kalau bahasa ini nggak susut lah, nggak. Itu kalau trik di kandang sini. Cuman ya mungkin metode-metode orang kan beda-beda. Ilmunya beda-beda. Gitu ya. Kalau trik saya seperti itu. Nah, kalau misalnya itu perkawinan sudah penyapihan nanti dia kalau udah bunting
Kalau udah bunting dia kan ini dia. Nah, gimana? Dia kebanyakannya sama induknya juga udah mulai nggak disayang lagi. Kalau dia mulai hamil udah agak tua. Kita kan walaupun kita pisahin dari babonnya, si anak ini nggak teriak lagi. Betul. Nggak teriak-teriak, si induknya juga nggak teriak-teriak. Dan dia udah memang udah stabil untuk pakan. Udah mandiri lah ya. Udah mandiri dia. Posisinya udah mandiri. Jadi kalau bahasa orang Sunda apa orang Jawa itu nggak kecentet lah. Nggak kecentet. Iya, jadi udah posisi mandiri. Jadi indukannya buntingnya normal, anaknya juga normal. Karena kebanyakan orang kan pakai metodenya 40 hari udah dikawinkan lagi. Itu kalau saya ngamati yang udah saya alami, itu anak yang udah ada nih kecentet. Anaknya ya? Kalau bahasa orang Sunda atau orang Jawa itu kebanyakan kesundul susu katanya. Jadi kurang normal pertumbuhannya. Kurang normal pertumbuhannya. Nah, kalau selanjutnya itu misalnya udah bunting terus melahirkan. Nah, untuk perawatan anak kan gimana? Ya, inilah kalau saya metodenya ya tetap nggak diturunkan. Kalau di sini ini lengkap, yang udah melahirkan yang sudah beranak ada, yang lagi menyusui ada. Ya, sampai dari sini Kang ya. Usia berapa hari ini, Kang? Ini tadi pagi. Yang ini tadi pagi, yang ini udah 2 hari, 3 hari ini. Oh, ini 2 hari. Yang ini tadi pagi. Yang itu tadi pagi. Oh, susunya normal juga. Ini satu ekor, Kang ya? 1 ekor. Kebetulan ini lagi 1 ekor. Tahun-tahun ini mungkin lagi rezekinya lagi 1 ekor. Tahun-tahun ini rezekinya 1. Iya, 13 babon ini 1 ekor semua. Cuman jantan semua, cuman ada betinanya 1 ini. 13 ekor, Kang? 13 ekor babon itu cuma satu-satu semua. Biasanya 2 ekor, 3 ekor ini ya mungkin rezeki ya. Kita nih, karena bukan kita yang ngatur. Ngatur, Tuhan yang ngatur ya itu. Maunya sih 2, 3 gitu 2, ya. 3 ya namanya kita ya. Rezeki itu udah Tuhan yang ngatur lah. Terus gimana kalau misalnya baru melahirkan kayak gitu, Kang? Nah, kalau saya sih triknya ya baik itu babon, namanya babon habis melahirkan ini kan ada darah nih. Ada darah, terus di sana di pusarnya itu kan namanya masih basah. Itu kan kebanyakan sangat rentan dengan daripada lalat. Betul. Lalat itu akhirnya keluar set tuh. Kalau di kandang saya dan pengalaman saya, kalau saya menggunakan obat-obat kimia itu berfungsinya hanya sebentar. Lalat mudah datang lagi. Tetapi saya pakai metode yang sangat murah meriah. Apa itu, Kang? Saya menggunakan minyak urang-aring. Minyak rambut urang-aring itu. Minyak rambut urang-aring itu. Iya, itu disemprotkan. Ke apa? Ke tali pusatnya itu. Tali pusat. Terus ini apa namanya? Habis babon yang melahirkan yang ada darahnya itu. Itu lalat nggak mau, Mas. Lalat nggak mau. Nggak mau, iya. Metode murah meriah tapi ampuh. Ampuh ya? Iya, menurut saya tapi hemat saya. Karena urang-aring itu kan minyak ya, jadi tahan lama, nggak mudah kering gitu ya. Mudah kering, terus ada wangi, aroma, jadi nggak bau amis. Nggak bau amis. Sedangkan lalat itu kan paling dikejar kan bau amis. Bau amis. Nah, jadi seperti itu metodenya di sini. Metode kandang di sini. Tapi ya itu hanya metode di kandang. Di sini. Tapi ya memang terbukti pernah ngalamin yang anakan kejang gitu nggak, Kang? Alhamdulillah enggak. Ya. Karena ya saya sih boleh dikatakan ya ternak ini ada mitosnya atau enggaknya itu tergantung orang penafsirannya sih. Karena dalam ternak ini kan banyak orang mengeluh daripada kematian. Bahkan kemarin juga subscriber daripada Miswan Channel ada yang datang ke sini, dia mengeluh banyak segi kematian. Jadi di fisik kambing itu sangat lemah. Tapi saya kan boleh percaya boleh tidak, karena saya menggunakan sistem apa ya, udah turun temurun lah. Jadi tata kelola kandang yang dimaksud dari pertama yang pertama tadi tata kelola kandang. Jadi kalau saya menggunakan madepnya itu jangan sampai madep ke timur dan ke barat. Tapi kalau itu kan mungkin orang ya silahkan ya, itu hanya kepercayaan masing-masing. Boleh digunakan, boleh tidak, itu hanya sekedar yaitu pengalaman saya. Dan jadi, saya juga tidak hanya sekedar berbicara begini, saya juga ya udah meneliti. Bukan hanya meneliti ya, niteni lah bahasa ininya ya. Kan. Kalau meneliti pengalaman. Berapa tahun, Kang? Ini, Kang, ternaknya, Kang? Hah? Berapa tahun ternaknya? Wah, udah belasan tahun sih kalau ternak. Iya, pantesan udah niteni ilmu titen. Udah niteni ilmu titen. Kalau bahasa Jawanya ilmu titen. Itu tergantung kepada peternak itu sendiri. Pokoknya kita positif thinking lah, berpikiran positif gitu. Ya, mungkin ada orang itu mah mitos, ya itu mah monggo, itu mah terserah masing-masing. Nah, kalau jenisnya kambing ini kambing apa ini, Kang? Model-model kayak gini. Kalau saya sih saya bilang ini kambing sejuta umat ini, Mas. Kambing sejuta umat. Iya. Kenapa? Alasannya kenapa itu, Pak?
Karena kalau kambing ini lebih banyak orang yang minatnya ketimbang enggaknya. Karena boleh dikatakan kambing terjangkau oleh semua kalangan. Betul. Baik itu kalangan yang banyak duit maupun yang duitnya nipis. Maka saya katakan kambing sejuta umat. Waduh. Untuk akekohan nyarinya untuk kambing ini. Untuk akekohan ya kambingnya yang nggak kecil-kecil amat. Untuk istilahnya kurban juga ya nggak mahal-mahal amat. Mahal-mahal amat. Kalau kita main di kambing seni kan, di kambing kontes hanya kalangan-kalangan tertentu lah. Betul. Makanya bukan itu mah kan namanya kambing umat tertentu. Kalau ini kan kambing sejuta umat. Oh, jadi seperti itu ya. Pokoknya ini kaitannya dengan pemasaran berarti Kang ya. Iya, ya itulah. Ternak kaitannya. Itu juga kita kan harus berpikir juga dengan masalah pemasaran karena kita ternak ini kan tetap larinya kan untuk penjualan. Jadi kalau kambing ini mudah penjualannya kan? Karena ini berhubung kambing sejuta umat, makanya seluruh umat mau. Mau ya? Iya. Baik dari kalangan apapun terjangkau. Iya. Maka kita dalam ternak, baik itu pemula ya utamakan ya itulah. Usahakan kambing sejuta umat. Di sawang juga ya lumayan. Ya harganya juga ya lumayan. Ekonomis lah. Jadi kita walaupun apa ya istilahnya nggak terlalu pokoknya murah enggak ya sedang lah ya. Sedang ya. Dibandingkan kambing dipandangnya gitu. Juga jogroknya ya lumayan. Karena kalau kita pelihara kambing yang kecil tuh kambing kacang, orang nyawangnya ini kambing kok kecil banget sih gitu. Jadi peminatnya juga mungkin agak kurang ya. Yang banyak duit ya kayaknya nggak pantas, masa kita banyak duit ekahan kambing besar ini, tapi kalau yang bagi yang nggak punya duit kok kayaknya itulah berat ya. Makanya kalau kambing ini saya katakan kambing sejuta umat lah. Oke, mantap. Sejuta umat, sejuta peminat. Oke, kita coba sih lihat yang sebelah sini ini. Ini bunting Kang ya? Bunting. Bunting berapa bulan ini Kang? Ini sekitar 2 hari 3 hari lagi lahir. Oh ini, udah bunting tua ya? Bunting tua. Kalau yang ini? Kalau yang ini ya ini umuran 1,5 bulan. Nih kan kalau kambing sejuta umat ini kan kayak seperti ini Kang. Jadi di sawang ya juga ya lumayan pantas. Semua orang bisa menjangkau. Semua kalangan bisa menjangkau. Ini jantan semua ya? Jantan semua. Jantan ini. semua ya? Jantan semua ini sini semua. Panen cempet jantan semua, tapi beranaknya tahun ini satu-satu karena ya itu tadilah namanya rezeki ini kita kan nggak bisa minta ya, namanya kita hanya minta kan ya sedekasihnya. Mintanya 2, 3 dikasihnya ya, biasanya 2 sampai 3 ya. Tahun ini mungkin ya dikasihnya satu-satu ya, alhamdulillah kita syukuri aja ya. Betul ya, karena namanya ya yang penting kita yang udah usaha semaksimal mungkin ya, itulah. Karena rezeki yang ngatur yang kuasa, bukan kita ya. Yang penting kita hanya sekedar ikhtiar lah. Yang kita bisanya cuma meminta, ngasihnya di satu ya. Memaksimalkan usaha ya udah. Nggak usah kecewa. Nah kalau bagi para pemula itu biar nggak kecewa dalam ternak kambingnya ini Kang. Biasanya kan banyak kendala ini itu, wah nggak sesuai sama harapan, gimana ini Kang? Ya makanya itu kalau sistem saya sih, metode saya itu kita nih jangan mengejar dulu sukses dalam usaha. Tetapi kita nih harus bagaimana memaksimalkan dulu usaha, nanti sukses akan mengikuti. Keren banget, keren. Kalau kita ditargetkannya sukses, terus ada kendala akhirnya males. Ada kegagalan sedikit, wah ini udah gagal nih, males lah. Tetapi kalau kita memaksimalkan dulu usaha, baik itu tata kelola, titen, telaten, yaitu tadi yang namanya ternak ini harus jadi peternak siaga juga. Bukan hanya sekedar suami siaga dalam ibu hamil, tapi untuk peternak ini harus jadi peternak siaga juga. Siaga juga ya. Iya, karena kambing ini kan kadang lahirnya malam hari, pagi hari, kita kan nggak tahu juga. Makanya kita ini sebagai peternak ini biar pingin ya boleh dikatakan ya ada hasil ya itulah. Harus serba siaga juga. Jadi kita terutama tuh jangan kesuksesan menjadi target. Betul. Tetapi usaha dulu dengan semaksimal mungkin, maka kesuksesan akan mengikuti. Wih, keren. Nah, jadi itu prinsip saya. Prinsipnya Kang Roja. Makanya Kang Roja nggak pernah kecewa. Karena sekarang dikasih 2, 1, ada kematian, itu memang udah umum namanya kita beternak barang hidup.
kita jangan sampai, kita ada ternak kita mati terus kita ngeper mundur. Itu jangan. Jangan, betul. Jangan. Ya. Yang penting kita memaksimalkan, yang menakdirkan itu Tuhan. Gitu. Yang penting udah kita berusaha, dan yang terakhir berdoa. Itu. Nih, jadi tadi Kang Rojak seperti itu. Jadi siapa sih yang nggak mau sukses dalam usaha ternak? Pasti semua mau sukses, tapi kita jangan lihat yang udah sukses. Jangan. Itu kita jangan lihat ke atas. Target kita itu semangat dulu, memaksimalkan usaha. Nanti sukses insya Allah mengikuti. Betul. Kalau kita apalagi awal-awal udah ngitung untung ini, Kang, kebanyakan seperti ini nih, Kang. Itu salah besar. Bagi saya sih, pendapat saya itu salah besar. Ya betul ya, siapa sih yang nggak mau untung gitu kan. Tapi ya kalau usaha ternak kambing ini kan lama prosesnya. Minimal 1,5 tahun untuk breeding. Kita awal-awal belum apa-apa udah hitung untung. Ya itu. Akhirnya nanti di tengah jalan semangat kita kendor, betul. Tapi kalau semangat kitanya yang dikencengin, ya insya Allah sukses mengikuti. Oke, amin. Oke, Kang, terima kasih banyak ini sudah berbagi pengalaman ilmu ternaknya jenengan. Banyak banget ini sudah ilmunya sudah bermanfaat, dan juga mudah-mudahan sukses selalu, sehat selalu, Kang, dalam usaha ternak kambingnya, biar nanti saya bisa serap lagi ilmunya, Kang. Oke, itu tadi kawan video kali ini, mudah-mudahan bisa menginspirasi, mengedukasi. Salam ternak, salam ngerti, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.